Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang indah di tengah kami pada siang hari ini. Tuhan, inilah permohonan kami. Biarlah Engkau menerima persembahan kami, tubuh, jiwa, dan raga kami. Pakailah hidup kami sebagai alat-Mu ya Tuhan. Pakailah kami sebagai saluran dari berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa supaya firman-Mu yang penuh kuasa itu boleh berbicara kepada kami, menolong kami, dan mentransformasi hidup kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kami boleh serupa dengan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hanya mengerti firman-Mu, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Kami menyerahkan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan saudara duduk, please be seated. Firman Tuhan pada siang hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. The book of Luke chapter 10 verses 25 to 37. Lukas 10, 25 sampai dengan 37 saya akan bacakan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya. Rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara sekalian, hampir 20 tahun yang lalu saya hire satu orang asisten, full time asisten. Karena waktu itu saya punya pekerjaan yang baru di Fuller, lalu saya boleh memiliki full time assistant. Saudara, waktu itu saya hire seorang asisten, dia seorang anak muda, tingginya 6'3" atau 6'4", saudara. Ini lebih tinggi dari Hans, ya, lebih besar dari Hans. Ya. Saudara, saya hire dia
setiap kali kalau saya pergi ke jalan ke kampus, karena kita kan sering jalan ke kampus ngecek semua, seperti saya punya bodyguard, saudara. Gede besar, saya kecil, dia gede besar. Merasa aman, saudara. Kemana saja kalau saya pergi bersama dia, orang seperti, oh here's the dynamic duo katanya ya. Saya dan bodyguard saya. But ini yang mau saya ceritakan. Kita berdua sangat cocok, saudara, ya, karena dia bisa menjadi asisten yang baik dan memiliki hubungan yang baik. Ternyata saya menemukan bahwa setelah saya bekerja dengan dia sekian lama, di dalam tubuh yang besar itu ada hati yang sangat tender, ya, sangat gentle, ya, sangat baik, saudara. Ya. Dan kami memiliki hubungan yang baik, sehingga I think setahun atau 2 tahun sesudah itu, ketika saya berulang tahun, karena dia suka sama saya dipanggil untuk makan di luar bersama dengan dia. Ya. Kemudian juga diberi hadiah, saudara. Hadiahnya yaitu sebuah buku. Sebuah buku kecil, judulnya yaitu Tattoo in the Heart, The Power of Boundless Compassion. Saudara mungkin tahu buku ini sangat terkenal, menjadi bestseller, ditulis oleh seorang Jesuit priest yang bernama Father Gregory Boyle. Ya, ini sangat terkenal, saudara. Ya, mungkin kalau saudara belum pernah tahu ceritanya, it's very inspiring and it changed my life. Ya, saudara, Gregory Boyle ini adalah seorang Jesuit priest. Ya, dia terinspirasi oleh uncle-nya untuk menjadi Jesuit priest. Sehingga pada tahun 1986 sampai 1992 dia ditugaskan di satu tempat di Boyle Heights untuk menjadi priest dari Dolores Mission Church. Saudara, gereja ini atau parish ini adalah yang paling poor ya di sekitar itu. Dan saudara, kalau saudara tahu letak daripada gereja ini tidak hanya sangat miskin, tetapi juga letaknya itu di dekat neighbor dengan East Los Angeles, ya, di mana ada 2 public housing project yang besar, dan di samping itu tempat ini adalah teritori dari 8 geng, ya. Jadi suasananya itu sangat mengerikan, saudara. Dia berkata bahwa pernah dalam 3 minggu dia menguburkan 8 orang anak muda yang terbunuh karena gang related crimes. Dan saudara, sampai hari ini dia sudah menguburkan 265 anak muda yang meninggal karena gang related crimes, ya. Kenapa dia tahu 265? Saya melihat wawancaranya. Dia bilang, setiap kali ada yang meninggal, saya tulis, saya catat namanya, saya tulis dan saya hitung. Dan saudara, karena dia ini ditempatkan dalam tempat seperti itu, dia melihat begitu banyak kejahatan, begitu banyak pembunuhan dan pertikaian. Akhirnya dia berpikir, bagaimana aku bisa menolong kehidupan anak-anak yang masih muda ini, anggota geng. Setiap hari bertengkar, 8 grup bertengkar satu dengan yang lain. Lalu mulailah dia membentuk education, sekolah. Mungkin sekolah, karena mereka ini kebanyakan sudah tidak sekolah lagi. Kemudian sesudah itu ada banyak yang keluar dari penjara, mau dicarikan pekerjaan, dia hubungi pabrik-pabrik, tidak ada pekerjaan yang cukup untuk mereka. Akhirnya Father Gregory Boyle mulai membentuk organisasi sendiri, yaitu Homeboy Bakery. Saudara, anak-anak muda ini yang keluar dari penjara diajari untuk bikin bakery, saudara, ya, untuk masak, untuk bekerja. Karena apa? Karena dia percaya bahwa
semua orang itu pada dasarnya baik. Cuman anak-anak ini mungkin mengalami banyak trauma, ada mental illness, ada mungkin mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk sehingga mereka itu sampai masuk geng dan kehidupannya seperti itu, keluar masuk penjara. Saudara, akhirnya dia membentuk Homeboy Bakery, kemudian hari ini sudah hampir 40 tahun mungkin ya, lebih dari 30 tahun ada Homeboy Bakery, Homegirl Bakery, kemudian ada terapi, kemudian ada laser tattoo removal ya, yang melayani orang-orang ini. Hari ini Homeboy Industries, kalau saudara pergi ke daerah dekat Chinatown sana di Los Angeles, headquarternya ada di sana. Dan Father Gregory Boyle ada di sana setiap hari bersama dengan anak-anak asuhnya yang disebut homies, ya, homies namanya. Ya. But Homeboy Industries is the largest gang rehabilitation and re-entry program in the world. Tidak ada organisasi seperti ini. Tidak ada orang yang berani untuk mengubah geng menjadi orang-orang yang berguna di dalam masyarakat. Saudara, bukunya kalau saudara mau membaca kisah tentang hidupnya, Tattoo in the Heart, The Power of Boundless Compassion. Dengan kasih dan compassion, satu orang priest ini bisa mengubah kehidupan banyak orang, saudara. Setiap tahun mereka melayani sekitar 10.000 orang. Bayangkan berapa tahun they are in the business. Dan bayangkan berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang yang hidupnya berubah. Karena setiap 10.000 orang ini juga punya keluarga. Bayangkan bagaimana dengan kasih dan compassion dia bisa mengubah kehidupan banyak orang. Saudara, hari ini kita akan belajar. Saya akan memberi judul khotbah hari ini, Transform by Compassion. Ya. I think compassion is a very important and very powerful tool untuk bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus. Saudara, di dalam Lukas 10 ini merupakan perjalanan Tuhan Yesus yang terakhir ke arah Yerusalem, dan ini pelayanannya berubah dari dia melakukan banyak public miracles, kemudian menjadi intensive training bagi orang-orang yang mengikuti dia, bagi murid-muridnya dan juga pengikut-pengikutnya. Ya, dimulai dengan dia mengirimkan 70 murid-murid untuk melayani ya. Dari perikop yang kita baca tadi kita tahu dikatakan ada dari cerita ini ada satu orang ahli Taurat. Ada seorang ahli Taurat yang mencobai Yesus. Ya, saudara, tanyanya tidak sincere, tapi benar-benar dia mau mencobai Tuhan Yesus dengan bertanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Yesus memberikan jawabannya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu dia bertanya lagi, "Siapakah sesamaku manusia?" Lalu Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang ada satu orang yang turun dari Yerusalem ke Jericho, lalu dia ditangkap oleh penyamun-penyamun, dan Alkitab mencatat bahwa penyamun-penyamun ini merampoknya sampai habis-habisan. Jadi berarti dia itu semua yang ada pada dia itu diambil. Lalu juga memukulnya, termasuk tubuhnya juga disakiti. Lalu meninggalkannya setengah mati. Ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata ada 3 orang yang lewat. Yang pertama yaitu seorang imam. Dia melalui jalan itu, dia melihat tapi melewati dari seberang.
Orang yang kedua, orang Lewi. Datang melihat orang itu melewatinya, lalu melewatinya dari seberang jalan, sama. Yang ketiga ini berbeda, orang Samaria. Nah, orang Samaria ini biasanya bermusuhan dengan orang Yahudi. Jadi ini seperti stranger, orang luar. Ya. Orang Samaria melihat, dia berbeda responnya. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ya, Alkitab mencatat hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, lalu dia melakukan tindakan-tindakan yang berbeda dengan kedua orang tadi. Kemudian sebagai konklusi di dalam ayat 37, Yesus berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi itu saudara ya. Jadi ada dua orang yang tidak melakukan apa-apa, tiga orang ini sama-sama semua melihat. Yang dua melihat dari seberang jalan, yang ketiga dia tergerak oleh belas kasihan. Sekarang kita akan lihat dulu, mengapa tadi saya katakan bahwa compassion I think is one of the most important tool untuk menjadi witness bagi Tuhan. Ya, very powerful tool. Mengapa compassion is very important? Mengapa belas kasihan, belas kasihan, empati? Ya sebetulnya compassion itu lebih dari empati ya. Kalau empati itu kita ikut susah. Tapi kalau compassion ini bedanya, there is an action, ya, ada tindakan yang ingin menolong, ingin membantu supaya bagaimana menolong orang itu, ya. So, why compassion is important? Mengapa belas kasihan ini penting? Yang pertama, karena belas kasihan atau compassion adalah sifat Tuhan sendiri, ya. Saudara di dalam kitab apa itu? Psalm 103 kalau nggak salah, dikatakan bahwa Tuhan the Lord is compassionate and merciful. Ya. Dalam Tuhan Yesus sendiri, kalau saudara baca di dalam kitab Perjanjian Baru, Tuhan Yesus sendiri banyak di dalam dia melakukan pekerjaannya, dia digerakkan oleh belas kasihan, oleh compassion. Misalnya pada di kitab Markus 6 ayat 34, ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak, waktu itu sebelum dia membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang, dia berkata, Alkitab mencatat, hatinya tergerak oleh belas kasihan, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ya. Sifat Tuhan Yesus. Dalam Matius 14 ayat 14, Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan dan ia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Jadi seringkali Tuhan Yesus ini digerakkan oleh kasih dan belas kasihan. So, compassion adalah karakter Tuhan. Dan compassion adalah perintah Tuhan. Ya, tadi dalam ayat 37, pergilah dan perbuatlah demikian seperti orang yang memiliki belas kasihan itu, seperti orang Samaria itu. Karakter Tuhan dan perintah Tuhan. So compassion is important because when you have compassion, you will be like Christ. Kita akan seperti Kristus, ya. Saudara, jadi yang pertama yaitu mengapa belas kasihan itu penting? Karena belas kasihan atau compassion adalah karakter Tuhan dan juga perintah Tuhan. It's Christ-like. Yang kedua, compassion akan membuat hidup kita lebih sehat dan lebih bahagia. Compassion akan membuat hidup kita lebih sehat dan lebih bahagia. Dan tidak hanya itu, tapi kehidupan orang yang berhubungan dengan kita juga lebih sehat dan lebih bahagia kalau dia mengalami our compassion to them. Ya. Saudara, Dalai Lama pernah berkata begini, if you want to make others happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion. Ya, itu Dalai Lama. Ya. Dalai Lama dia juga berkata apa? My religion is kindness. Ya. My religion is simple. My religion is kindness, compassion, kindness. Ya. Jadi saudara,
Orang yang memiliki compassion di dalam hidupnya, dia tidak hanya membuat hidupnya lebih bahagia, tetapi hidup orang-orang yang berhubungan dengan dia akan lebih bahagia juga. Ada scientific study, people who practice compassion will produce 100% more hormon yang membuat umur kita lebih panjang. Dan 23% less cortisol atau less stress orang yang memiliki compassion. Ini according to a scientific study. Ada satu studi juga yang dilakukan oleh UC San Diego, UCSD, mereka survei 1.000 orang dari umur 50 tahun sampai 99 tahun dan mereka menemukan women reportedly have higher level of compassion katanya. Ya, katanya orang wanita itu menurut studi ini lebih compassion daripada pria. Kemudian those who are unmarried showed greater compassion. Ternyata orang yang enggak menikah ditemukan dia compassionnya lebih besar dari yang menikah katanya. Ya. Lalu people with larger families tend to be more compassionate and less judgmental. I don't know about this. I don't know. You have a large family. I have a smaller family. But I think maybe we would have compassion about the same. I don't know. But penemuan berkata begitu. If you have a larger family, you tend to be more compassionate and less judgmental. Maybe it makes sense kalau misalnya anak tunggal, ya. Anak tunggal mungkin less compassionate ya, karena nggak belajar share dengan adik-adiknya atau siblingnya ya. So anyway, ada banyak studi yang dilakukan secara saintifik membuktikan bahwa orang yang compassionate itu tidak hanya lebih happy dan lebih sehat, tetapi juga membuat orang-orang di sekitarnya lebih happy dan lebih sehat. Ada satu report, 2025 Compassion Report, tahun lalu, dari Stanford University, dari Muhammad Ali Center di Stanford University. Mereka menemukan bahwa 61% American feel a decline in compassion in the last 4 years. Ditemukan bahwa 4 tahun terakhir ini banyak orang tidak compassionate. Terutama dengan situasi politik, dengan situasi inflasi dan lain-lain. Banyak orang tidak compassion. Ya. Banyak orang decrease in empathy. Penting memiliki empati. Mengapa? Karena itu adalah karakter Tuhan dan perintah Tuhan. It is Christ-like. To be compassionate is to be Christ-like. Yang kedua, to be compassionate is to be happier and healthier in your life and the life of others. Yang ketiga, mengapa compassion penting? Karena orang yang memiliki compassion akan memiliki perspektif yang berbeda dengan orang yang tidak memiliki compassion. Saudara lihat aja, 2 orang yang pertama tadi, ini imam, orang yang kenal Tuhan, orang yang tahu firman Tuhan. Yang kedua orang Lewi, juga orang yang mengenal Tuhan, yang mengerti firman Tuhan. Tapi dua-dua tidak disebutkan memiliki compassion. Orang yang ketiga, orang Samaria yang mungkin tidak mengenal Tuhan, mungkin tidak pernah mendengar tentang Tuhan, dia punya compassion. Compassion will change the way you see people. Saudara kalau memiliki compassion di dalam hidupmu, dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam hatimu, saudara akan melihat orang lain itu berbeda. Bukan sebagai orang yang jahat, bukan sebagai orang yang menjengkelkan, bukan sebagai orang yang tidak dengan negatif. Kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Because God has the heart of compassion. The Lord is compassionate and merciful, abounding in love. Ya. Raja Daud berkata demikian. Memiliki compassion
akan mengubah cara kita melihat orang lain, ciptaan Tuhan, dan juga akan mengubah bagaimana kita treat orang lain. That's how important it is. Ya, itu kuncinya saudara ya. Jadi itu 3 reason mengapa saya katakan bahwa compassion ini sangat penting, seringkali mungkin tidak diperhatikan, tapi sangat penting karena ini bisa mengubah kehidupan kita dan kehidupan orang di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan belajar dari perikop yang tadi kita baca, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Bagaimana caranya supaya kita bisa ditransform oleh compassion. Bagaimana kita bisa memiliki compassion and our life will be transformed by compassion. Kita akan belajar dari orang Samaria ini. Orang Samaria itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Apa yang dia lakukan? Saudara, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-34 ya. 34. Ya. Ini reaksinya. Ia pergi kepadanya, kepada orang yang luka tadi, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ya, sampai situ ya. Jadi waktu dia lihat orang itu, dia melihat hatinya tergerak oleh belas kasihan, lalu ada follow up action. Ya. Actionnya yaitu dia datang kepada orang itu, dia dekati, dia membalut luka-lukanya, lalu sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, dia membalut luka-lukanya. Ya, itu yang pertama, dia membalut luka-lukanya. Yang pertama, bagaimana caranya supaya hidup kita ini bisa ditransform oleh compassion atau belas kasihan? Yang pertama, saya melihat actionnya yaitu kindness, a little kindness. Ya, dia melihat orang tergeletak, dia pergi kepadanya, lalu membalut, menyirami dengan minyak dan anggur. Compassion is love that is motivated, that is moved into action. Ya. Kasih yang digerakkan untuk melakukan sesuatu tindakan untuk make a difference. Ya. Tadi saya katakan Dalai Lama pernah berkata, my religion is simple, my religion is kindness. Ya. And then dia pernah berkata satu quote yang sangat populer, dia berkata begini, be kind whenever possible, it is always possible. Ya. Be kind whenever possible, it is always possible. Itu kata Dalai Lama. Saudara, compassion has 3 ingredients. Awareness, kita melihat suasana, melihat kebutuhan. Kemudian kindness, and then the desire to help. The desire to do something that will make a difference, that will make an impact. Ya. Saudara, tadi saya sebutkan Father Gregory Boyle yang mendirikan dan running Homeboy Industries. Apa yang dia lakukan, saudara? Yang dia lakukan, dia berkata, we are receiving people. Siapa yang datang disambut, dihak, memberikan safe place kepada orang-orang yang keluar masuk penjara atau gangster ini. Kemudian apa yang dia lakukan? Just simple thing like receiving them, hugging them, listening to them, cherishing people, menghargai mereka bukan sebagai orang yang jahat, sebagai orang bad people. Dia tidak berkata good atau bad, but just want to cherish the goodness inside all this human being. Being tender with people. Ya, itu yang mereka lakukan. Ya, dia diwawancara, saudara, kan dia terkenal sekali ya. Jadi dia sering diundang ke sana kemari, dan dia ada banyak orang yang datang mewawancarai dia. Salah satu wawancara yang saya dengar, dia ditanya, oke, kamu melayani orang-orang ini, bagaimana kalau
orang-orang ini pergi, lalu dia melakukan kesalahan lagi, dan lalu dipenjara lagi. Kan kamu gak berhasil. It's not about success. If it's about success or not successful, then it's about you. The ministry is not about you. Ministry itu is not about you. I think, I learned something about his perspective ya. Dia bilang, saya enggak merasa burn out because it's not about me. Kalau orang ini nanti melakukan kesalahan lagi dan dipenjara lagi, then we are going to add another doses of kindness when he come back. And they certainly will be back because that's what we're going to do. We're going to just add more doses of kindness, more doses of kindness. Sampai dia bisa direhabilitasi kembali menjadi orang yang berfungsi di dalam masyarakat dan berfungsi bagi keluarganya. Yeah. That's what he said. He said, service is not about you. That's why I don't feel burdened. I don't feel burdened, I don't feel tired, because it's not about you. That's a good perspective of ministry. Ministry is about God, about bringing people to God. Yeah. Kalau if it's about us, we will be disappointed when people leave, when people not coming, when people disappointed us. But dia berkata, it's not about you. Dia berkata, kalau saya menerima pujian, saya akan mendengarkan itu dan menerimanya. Kalau saya menerima kritik, saya akan dengarkan itu dan saya akan terimanya. And then I will forget about it and just do the ministry every day. It's amazing person, saudara. Yeah. It's not about success, it's not about not successful or successful, but it's in doing kindness, compassionate act, respond on a daily basis. Dia percaya, ini belief systemnya. We are all unshakenly good. But some people are wounded. Mungkin by bad parenting, maybe by trauma, mungkin dengan mental illness, atau pengalaman yang buruk yang dia miliki waktu kecil. Semua orang begitu. But human are unshakenly good. And kita perlu menemukan kebaikan itu dan meyakinkan orang-orang ini bahwa dia bisa menjadi baik. Ya. Dia bilang, if we demonize them, kalau kita ini memperlakukan dia seperti setan, seperti orang jahat, atau melihat mereka bad, then we will not be able to see how God sees them. I think it's that mindset yang membuat pelayanannya luar biasa. Karena dia berusaha untuk melihat orang-orang ini dari perspektif Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat orang-orang ini? Tuhan mengasihi semua orang. God so love the world. Yang baik, yang buruk, yang berdosa, yang tidak berdosa, semua dikasihi. Semua diciptakan oleh Tuhan. Dan karena kepercayaannya begitu, dia percaya bahwa setiap orang, kalau kita bisa mengasihi dia sehingga dia bisa melihat kasih itu ada di dalam dirinya sendiri, then they will be healed. Saudara, 15 tahun pertama dari pelayanannya, mereka fokus pada pekerjaan. Kalau saudara lihat homeboy industry, job or jail, job or jail ya, 15 tahun pertama. Setelah itu mereka melihat, mereka tidak hanya membutuhkan job, but they need healing. Ya, they need healing. Makanya disediakan terapi, disediakan pelayanan-pelayanan kalau mereka mau remove tatonya, karena anggota geng itu kan dipenuhi oleh tato ya. Saudara, dia bilang bahwa tato parlornya ini free service ini yang paling rame, saudara, penuh, saudara. Banyak orang kalau sudah masuk situ, ingin diiris semua yang penuh dengan tato itu.
Saudara, yang pertama yaitu mulai dengan cara kita berpikir atau melihat. I think Father G, ya, dia sering dipanggil Father G, Father Gregory. Father G ini, they have the right perspective, ya. Dia melihat, dia berusaha atau belajar untuk melihat seperti Tuhan melihat orang lain, ya. Walaupun kelihatannya orangnya melakukan banyak kejahatan atau menakutkan, dia belajar untuk melihat seperti Tuhan melihat. Kalau kita demonize dia berkata, kalau kita demonize dia atau kita melabel dia sebagai bad, sebagai orang yang buruk, yang setan, maka kita tidak bisa melihat seperti Tuhan melihat. Karena Tuhan selalu melihat kebaikan dan kemungkinan dan potensi yang ada di dalam orang itu. Saudara, yang pertama apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang hatinya tergerak oleh belas kasihan ini? Yang pertama, just a little kindness, ya. Ganti daripada hanya lewat, dia mendekat, kemudian dia membalut luka-lukanya dan menyiraminya dengan minyak dan anggur. Setelah itu dia membalut luka-lukanya. Kalau saudara lihat di buletin hari ini, saya mengambil dari Rick Warren, ya, Daily Hope-nya Rick Warren. Dia menulis tentang kindness is worth the cost. Saudara bisa lihat nanti. But dia berkata di dalam ini, when I study, apakah pada waktu saya belajar, ini Rick Warren, pada waktu saya mempelajari tentang kindness di dalam Alkitab, apakah ini berharga untuk dilakukan? Dia menemukan, dia bilang, I read every single verse on kindness in the Bible. And I made a list of the many reasons why the Bible says we should be kind. Here are a few of the reasons. God has been kind, extravagantly kind to you. Yeah. Kindness is an act of worship. Kindness honors God. Kindness makes you happy, sudah dibuktikan secara scientific. Kindness even makes you attractive. Kindness makes other people want to be kind to you. Ya, contagious, saudara. Begitu kita itu baik pada orang lain juga ingin melakukan hal yang sama. Ya, pass on kebaikan kepada orang lain. Saudara, kindness. Ya. Yang pertama yaitu kindness. Ada satu story yang pernah saya baca years ago tentang seorang anak yang ingin bertemu dengan Tuhan. He was determined, he wants to meet with God. Ya. Lalu anak kecil ini he pack up his lunch, ya, bikin sandwich dan drink, kemudian dia pergi ke satu park. Kemudian di park itu dia senang karena begitu tenang. Lalu dia melihat ada orang tua, wanita, duduk sendiri di sana. Lalu dia tersenyum pada wanita itu. Enggak ngomong apa-apa, hanya duduk bersama-sama, tidak berbicara. Lalu kemudian dia lapar, dia buka makanannya, kemudian dia ambil sandwichnya, kemudian dia berikan sebagian kepada wanita ini, ya. Kemudian juga dia tawari minuman, dia berikan pada dia, ya. Kemudian mereka duduk bersama-sama begitu happy sambil menikmati pemandangan di park itu, ya. Lalu setelah mereka mau berpisah, di siang hari mereka mau berpisah, mereka saling smile, saling berpelukan, saudara, ya. Lalu ceritanya yaitu kedua orang ini pulang ke rumah. Waktu pulang ke rumah, anak kecil ini disambut oleh ibunya. Kenapa kamu begitu happy hari ini? Oh, Mom, you won't believe it. I met with God today. And he is very old ternyata. Dia itu sudah tua. But I was so happy because I met with God.
Kemudian yang orang tua ini juga pulang ke rumahnya, saudara. Anaknya menyambut dia berkata, "Oh, Mom, kenapa kamu begitu happy hari ini?" "Oh, you won't believe what happened to me today. I met with God. I didn't know He's very young, the God." Ya. Saudara, cerita ini judulnya Lunch with God. It's just a story. But setiap kindness yang kita bagikan pada orang lain, orang akan merasa kehadiran Tuhan Yesus. Ya. Dia akan merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Dan saudara, apakah kalau kita bertemu dengan orang setiap hari dalam kehidupan kita, will they be able to say that, "Wow, I can see God's hand today in my life. Wow, I can see God speak to me through this person." Apakah perkataan kita, tindakan kita membuat orang merasa, "Oh, ada Tuhan di dalam hidupnya. Aku bisa merasakan Tuhan bicara melalui dia. Tuhan memakai dia untuk memberikan aku encouragement. Tuhan memakai dia untuk untuk menguatkan aku." How is it? That's something that we need to ask ourselves every day. Apakah kalau kita bertemu dengan teman kerja kita atau anggota keluarga kita, apakah mereka bisa merasakan Tuhan Yesus ada di dalam relationship kita, atau mereka bisa merasakan kasih Tuhan and the touch of God through the relationship with us. So whenever we do a little kindness, I think kita itu memberikan, menabur, memberikan dosis kasih Tuhan di dalam kehidupan orang itu. Ya, how to be transformed by compassion. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini, yaitu dia bertindak. Dia tidak hanya melihat, dia tidak hanya bersimpati, tetapi melakukan sesuatu, yaitu kindness. Kemudian ayat berikutnya, ayat 34 tadi ya, jadi ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara, perhatikan ayat ini ya. Jadi sesudah dia balut luka-lukanya, kemudian dia kan naik keledai. Pasti keledainya cuma satu kan dia naik keledai tunggangannya. Nah, kalau dia naikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, pasti dia jalan dong. Dia jalan, orang yang setengah mati ini dinaikkan ke keledai. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara, dia tidak hanya membalut, tetapi dia juga merawatnya. Ya. Yang kedua yaitu, yang pertama di kindness ya, yang kedua care. Ya. Care. Ia membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. He take cares of him. So compassion begins when we slow down enough to see people. Melihat kebutuhan dan mengerti kebutuhannya. Ya. Caring ini membutuhkan waktu yang lebih lama ya, lebih lama. Saudara, hari Jumat yang lalu kita mengadakan Zoom meeting ya. Dan di dalam Zoom meeting ini kita selalu Hana Roring yang dulu anggota gereja sini pindah di Colorado Springs, dia selalu mengikuti and we really enjoy having fellowship with her ya. Karena dia ini dipindah ke Colorado 11 tahun yang lalu. Waktu itu dia berjanji 5 tahun ya, 5 tahun aku akan kembali. Ini sudah 11 tahun saudara, dia tidak kembali. Sekarang dia sudah berhasil memiliki rumah, memiliki dua pasien. Tetapi karena kita berinteraksi dengan dia hampir setiap Jumat ya, hari Jumat yang lalu terutama kita itu cerita-cerita gitu. Bagaimana dia memiliki pekerjaan home care ya, merawat 2 orang
di rumahnya. Ya. Anak satu anak muda dan yang satu orang umur 66 tahun. Dan dia bercerita bagaimana cara dia merawat orang ini. Bagaimana anak muda itu dulunya tidak bisa jalan. Tetapi dilatih oleh dia, dirawat oleh dia dengan telaten ya. Anak ini seperti walaupun dia umurnya mungkin lebih dari 40 tahun tapi mentally seperti 3 tahun. Dan tidak bisa, dulunya tidak bisa jalan, terus dirawat dengan sabar, dengan penuh kasih sayang, akhirnya dia bisa berjalan. Yang satu the older lady katanya tidak bisa bicara dulunya. Sekarang bisa bicara, enggak banyak tapi bisa bicara dan bisa mengerti. Dirawat oleh dia saudara. Dan dia berkata, kemarin James itu jatuh, kepalanya bocor katanya. Kepalanya bocor, darahnya banyak. Oh Han, terus gimana kamu panggil ambulans dong? Enggak, aku kan sudah biasa merawat ya bilang gitu ya. Aku sudah bisa merawat, ambil aja itu amoxicillin. Aku gerus itu, aku tumbuk kemudian aku taruh di kepalanya. Ya, taruh di kepalanya dan didoakan. Terus kering besoknya katanya. Sekarang dia sudah oke. Terus kemudian dia pergi ke daycare, besoknya terus muntah katanya. Jadi terus dibawa ke rumah sakit, terus di staple katanya. Sudah sembuh. Tapi saya melihat bagaimana dia merawat, dia tidak hanya bekerja. But dia memberikan hati dan kasih di dalam pekerjaannya. Sehingga hasilnya itu lain saudara. Ya. Anak ini katanya, kalau di jalan sama dia biasanya bergelindot sama dia. Orang-orang pada tanya, itu anakmu ya? Iya ini anakku gitu ya. Dia seperti anaknya dia. Jadi dianggap seperti keluarga sendiri dan ditreat seperti anaknya sendiri. That's compassion. Merawat, enggak hanya kindness, tapi dia juga orang ini ya, merawat, dinaikkan ke kudanya sendiri seperti misalnya kita sendiri yang harus jalan, dia yang naik itu. Kan kita lebih capek, very inconvenient. Tapi orang yang penuh belas kasihan ini memperlakukan stranger itu seperti itu saudara. Karena apa? Karena dia memiliki belas kasihan Tuhan. Ya. Yang kedua yaitu care, merawat dengan baik. Yang ketiga, kita lihat apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang murah hati dan penuh belas kasihan ini. Ayat 35. Lalu sesudah dia merawat itu, dia membawa ke tempat penginapan dan merawat. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu katanya. Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara, enggak berhenti kindness, care, tetapi yang ketiga generosity. Ya, memberikan uang, kalau kurang nanti aku kalau kembali aku akan tambahin lagi. This is generous dengan orang yang asing ya. Rawatlah dia, jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Compassion will cost something. It will cost your time, your money, your comfort, your convenience, your energy, your forgiveness, your grace. It will cost a lot. Tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan example kepada kita semua. Bagaimana dia begitu generous kepada kita, right? Tidak hanya memberikan sesuatu atau something, dia memberikan hidupnya untuk kita. Ya. Itu adalah contoh yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita juga bisa meneruskan compassion itu kepada orang lain. Ya. Saudara, generosity is very important. I think
untuk menjadi compassionate, untuk kita bisa penuh belas kasihan kepada orang lain, it has to start with self-compassion. Ya, kita sendiri juga harus punya self-compassion kepada diri kita sendiri. Ya. Experience the compassion of Christ, and His compassion will transform us to become a compassionate person. Ya. Saudara, satu studi menemukan bahwa 20 second of self-compassion, 20 second of self-compassionate touch can increase self-compassion and reduce stress. 20 second aja kalau kita itu compassion pada diri sendiri, itu bisa menaikkan self-compassion kita dan juga reduce stress. Apa yang saya maksudkan dengan self-compassion? Saudara, kita bisa practice self-compassion. Caranya bagaimana? Ya dengan berbuat baik pada diri kita sendiri, memperlakukan diri kita dengan penuh compassion dan baik. Misalnya, saya beri contoh, misalnya, last month saya mendapat tiket, right? Saya pernah cerita saya dapat tiket karena saya megang handphone. Ya. Pegang handphone waktu saya berhenti di perapatan, saya pegang handphone, tidak main handphone, hanya pegang aja. Tapi polisi waktu itu pas hari di Pasadena ada operation handphone, jadi semua polisi berdiri melihat, mengawasi orang-orang yang driving, apakah ada yang pegang cellphone atau pakai cellphone pada waktu driving. So waktu itu berhenti di perapatan, saya pegang telepon gini, terus kemudian dia bilang, kamu pegang telepon? Ya, tapi kan aku tidak pas drive, ini kan berhenti. Kalau jalan saya tidak. Gitu. Oh tidak, peraturannya tidak begitu. Lalu saya diberi tiket. Ya. Diberi tiket, saya bisa merespon dengan macam-macam ya. Aduh kenapa aku tadi begitu, bodoh aku kenapa begitu, bisa begitu kan ya. Tapi kita bisa compassionate, misalnya compassionate itu gini. Oh begitu, wah sayang aku nggak tahu, sekarang aku tahu, sekarang aku akan belajar. Sekarang aku bisa belajar bahwa ternyata tidak boleh dan it will never happen again. Ya. Dan itu yang saya lakukan saudara. Selama beberapa menit saya izinkan untuk disappointed ya. Aduh kenapa aku gini. Setelah itu stop. Oke. Sekarang aku tahu bahwa ini tidak boleh dan tidak akan terjadi lagi. Aku belajar something. Ya. Ganti daripada membodohkan diri sendiri atau menyesali atau kenapa kamu tadi begitu ya terus condemning atau membodohkan diri sendiri. Tapi kita bisa salah satu hal yang bisa membantu self-compassionate touch, you can put your hand on your heart. It's gonna be okay. You know, misalnya kita mengalami sesuatu hal yang buruk. You know, it's gonna be okay. Because I'm not alone. Because God is with me. Because His grace is sufficient to me. So no matter what happen now, I will be okay. Ya, salah satunya ya. Kalau saudara bisa menghibur diri sendiri, be compassionate kalau perlu dengan tindakan supaya kita bisa ingat, it's gonna be okay. Or you can hug yourself. You know. Ya, atau hug orang lain sangat membantu ya. Now I mean if you are alone, there's a lot of things you can do. Oh, you can hold your own hand. Kalau nggak ada yang hold our hand, hold your own hand and said, you know, kita bisa menghadapi karena Tuhan bersama dengan kita. Ya, jadi that's self-compassion. Saudara, 20 second of self-compassionate touch, maybe, pegang dada kita, and then take a deep breath and it's okay. Kita bisa nyumbang City of Pasadena, dengan tiket yang ada. And then yang penting apa? Kita belajar. If that's happen again, then that's unfortunate ya. Itu kita nggak belajar apa-apa. Tapi dalam setiap perkara, setiap tindakan, setiap kejadian kita bisa ambil pelajarannya. Ya. Bila melakukan kesalahan, bilang it's okay, I'm not perfect, but
I can do better next time. Ya, itu self compassionate. Jadi we become more patient with ourselves, more forgiving, more generous, ya, more generous with ourselves. That's very important. Mulai dengan diri sendiri, kemudian kepada orang lain. Ya, saudara, saya akan tutup dengan tadi saya cerita tentang tattoo in the heart. Ya, Father Gregory, karena dia begitu terkenal, dia tuh seringkali diundang untuk bicara kemana-mana, ya, ke state-state lain. Bahkan tahun 2024 dia itu diberi award oleh Presiden Biden, Medal Freedom, ya. Itu adalah highest civilian medal untuk seluruh United States. Jadi dia dihargai oleh presiden karena pelayanannya ini sangat-sangat mengubah komunitas di East Los Angeles. Pada waktu Jill Biden datang ke California, apa yang dia kunjungi? Homeboy Industries. So diberi medal, saudara. Ya, pada waktu diberi medal kan masuk TV. Semua homiesnya itu melihat di TV, saudara. Ya, mereka bersorak-sorak melihat pemimpinnya itu diberi medal. Dia berkata, "Oh, I am so happy." Seolah-olah kita semua ini mendapatkan medal, ya, begitu mengasihi pemimpinnya. Ya. Tapi, yang mau saya ceritakan yaitu Father G ini seringkali dia itu diundang ke luar kota untuk berbicara di commencement, berbicara di perkara-perkara yang penting. O.L. Baptist too, he's a very influential and very popular, very successful, ya. Walaupun dia tidak menganggap dirinya successful, tapi he's very successful, ya. So biasanya dia berkata, kalau saya diundang kemana-mana untuk keluar kota atau keluar state, dia selalu membawa homiesnya, ya, 1 atau 2 yang belum pernah terbang. Itu diajak, ya. Nah, satu hari dia cerita di salah satu commencement, dia cerita, satu hari saya diundang ke satu pertemuan untuk bicara di kalangan 1.000 orang. Di kalangan 1.000 orang, dia bawa 2 homiesnya, ya. Yang satu namanya Mario. Mario ini sudah 30 tahun, dia itu jualan bakery, ya. Dia yang melayani menjual bakery. Mario ini sudah 30 tahun dia bekerja di sana, dan dia ini yang paling banyak tatonya, saudara. Ya, seluruh tubuhnya itu ditato. Dari tangan, kaki, sampai mukanya dan juga kepalanya ini ditato, sampai kelopak matanya ini juga ditato. Tulisannya DN. Katanya kalau meninggal supaya tidak salah, ada DN katanya. Ya. Ditato semua, saudara. Nah, dia dibawa oleh Father G untuk berbicara. Dan biasanya kalau dia bicara, kemudian dia beri waktu sekitar 5 menit untuk homiesnya ini untuk menceritakan kisah hidupnya. Ya, saudara. Lalu dia cerita bagaimana Mario dan 1 orang lagi diajak untuk pergi menghadiri ini. Dia belum pernah naik pesawat terbang. Dia ketakutan sekali naik pesawat terbang, ya. Kemudian dia juga belum pernah bicara di depan orang banyak. Ini 1.000 orang. Dia dengan gemetar, dia megang mikrofon, kemudian dia cerita bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Ya. Nah, kemudian sesudah itu diberi acara Q&A, question and answer. Ya. Nah, lalu ada seorang wanita, di antara 1.000 orang itu, ada seorang wanita, dia bertanya, saya ada pertanyaan untuk Mario. Ya. Mario, kamu berkata bahwa kamu adalah seorang ayah dan kamu punya anak perempuan dan anak laki-laki yang umurnya sudah belasan tahun sekarang. Apa yang
Kalau kamu memberikan nasihat kepada mereka, apa yang akan kamu sampaikan kepada anak-anakmu ini? Saudara, dia gemetar saudara, waduh gimana? Sambil menangis dia berkata, aku akan berkata kepada mereka, supaya mereka tidak seperti aku. Lalu dia menangis. Karena dia di penjara, dulunya di penjara, keluar masuk penjara. Aku enggak mau anakku seperti aku. Ya, ibu yang sama berdiri. Why wouldn't you want your children to be like you? You are loving, you are kind, you are wise, you are tender-hearted. You should want them to be like you. 1.000 orang stranger berdiri, saudara. Dan semuanya berkata setuju dan bertepuk tangan untuk dia. Ya. Itu the power of compassion yang mengubah seorang narapidana, seorang prisoner, menjadi seorang yang penuh kasih, menjadi seorang ayah yang penuh kasih, menjadi seorang pekerja yang penuh kasih. Banyak kliennya, yang klien dari Homeboys Bakery ini berkata, Mario is the most gentle person. Wow, compassion and love betul-betul bisa mengubah. Orang yang melakukan kejahatan keluar masuk penjara bisa menjadi orang yang berguna dan menjadi berkat, menjadi witness bagi Tuhan. Now, saudara, mungkin kita berpikir, well, kita tidak mungkin dapat menolong semua orang. Kita tidak mungkin bisa make difference to a lot of people. Kita tidak dapat menyelesaikan semua problem, but we can make a difference with one person yang ada di dekat kita, yang kita temui setiap hari. Maybe one person we can encourage, one person we can forgive, one person that we help, one person that we listen to, one person that we love. Ya. Mulai dengan satu orang yang Tuhan temukan dengan kita hari ini. Apa yang akan kita lakukan? Saudara, hari ini kita belajar how to be transformed by compassion. It's very, very powerful. Mengapa saya share ini? I have tested, in my work, in my life, and it works. Kalau kita bisa merendahkan diri, mau belajar satu dengan yang lain, tidak menganggap orang yang kurang dari kita lebih rendah dari kita, memiliki perspektif Tuhan, not demonize people, not labeling people bad and annoying or something, but melihat seperti Tuhan melihat. I think setiap tindakan kebaikan kita akan membuahkan hasil yang sangat baik. Ya, saudara, jadi hari ini kita belajar dari kisah orang Samaria yang penuh dengan belas kasihan ini. Kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita. Be compassionate with yourself. Terimalah compassion dari Tuhan and pass it on to other people. Bagaimana caranya? Do a little kindness every day. Care about people. Care about people with love and kindness. And then be generous with people. Ya. Kalau dia masih belum bisa bertobat, kalau dia belum bisa berubah, just add a little dose of kindness. Be generous with your kindness, be generous with your time, energy, cepat atau lambat. Kasih dan compassionate akan mengubah, akan mentransformasi kehidupan kita dan kehidupan orang yang di sekitar kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah ditabur. Kami berdoa ya Tuhan, supaya firman ini boleh jatuh di tanah yang subur di dalam hati kami, dan berbuah berlipat-lipat ganda, menjadi satu tindakan yang konkret, di mana setiap hari kami diberi kesempatan untuk menabur kebaikan, untuk caring kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, yang memiliki kebutuhan. Dan tolonglah kami untuk menjadi generous seperti Tuhan, yang mau mengampuni, mau menerima orang lain seperti Tuhan telah menerima dan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan selalu menyertai dan setiap langkah hidup kami boleh merefleksikan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan saudara duduk.